akan memandu berjalannya presentasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan presentasi dari kelompok 9 dan 10 kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Budi Azira Matahan Rais, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Indra Dharmayati, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Budi Karmatani, absen 11. Perkenalkan, nama saya Fernanda, absen 16. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk kelompok 9, tema yang kami gunakan adalah fauna laut. Dan target usia dari buku ini adalah untuk anak usia 10 hingga 12 tahun. Alasan kami menggunakan tema ini adalah karena menurut kami masih banyak anak-anak yang memiliki rasa pengetahuan yang penasaran yang tinggi tentang hewan-hewan yang ada di dalam laut. Jadi dengan adanya buku ini, kami ingin menjadikan buku ini sebagai jembatan bagi anak-anak yang ingin mengetahui hewan-hewan yang ada di laut dalam lebih lanjut. Latar belakang hewan herbivora dari kelompok 10. Hewan herbivora adalah hewan yang sebagian besar memakan tumbuhan, jamur, dan sebagainya. Kemudian saya cukup biasa dari kelompok 10. Untuk desain ensiklopedia dari kelompok 9, kami masih belum membuat dikarenakan target dari PTS kali ini adalah hanya sketsa manualnya saja. Untuk konsep cover dari kelompok 9, yang pertama yaitu konsep ilustrasi. Untuk ilustrasi, di sini kami menggunakan gambar seorang anak yang sedang menyelam dan dengan tambahan ilustrasi lain seperti ikan dan terumbu karang. Tujuannya agar nanti saat anak-anak ingin membuka buku ini mereka merasa tertarik. Yang kedua yaitu konsep tipografi. Kami menggunakan font custom yang nanti akan kami render di buku. Yang ketiga yaitu konsep warna. Kami menggunakan warna dominan biru dan putih sebagai background karena warna tersebut menggambarkan suasana lautan. Untuk konsep isi buku kelompok 9, isi materi yaitu mengenai hewan-hewan laut yang terlihat menyeramkan tetapi sebenarnya mereka jinak bahkan bisa dijadikan teman oleh manusia. Untuk ilustrasi, kami menggunakan gambar-gambar hewan-hewan yang akan kami bahas. Tujuannya agar anak-anak tidak bosan dengan jika hanya membaca materi, juga agar mereka mengetahui hewan-hewan itu hewan tersebut. Dan yang terakhir adalah pembahasan. Di pembahasan nanti kami akan menyajikan pengertian dari hewan tersebut, ciri-ciri, habitat, dan juga makanan. Untuk rencana selanjutnya dari kelompok 9 adalah kami akan mengkonversi sketsa manual ini dengan grafis vektor menggunakan software Corel. Kami akan mencetak buku ini dengan teknik cetak datar, yaitu digital printing dengan menggunakan kertas A4. Berikut adalah konsep cover dari kelompok 10. Konsep ilustrasi. Cover menggunakan ilustrasi hewan herbivora seperti gajah, jerapah, kambing, badak, dan kelinci. Konsep tipografi. Untuk judul cover kami menggunakan font fantasi, yaitu font sugar. Juga konsep warna menggunakan warna dengan dominan hijau dan biru sebagai background. Konsep isi buku yang cukup berbeda dari kelompok 10. Buku ini menjelaskan tentang hewan herbivora. Herbivora memakan tanaman seperti rumput, daun, batang, buah-buahan, dan biji-bijian.
Untuk follow up kelompok 10, poin pertama adalah pengumpulan data dan materi. Kita akan mengumpulkan data dan materi di buku lain dan memang mencari referensi. Kita akan mencari referensi dari buku dia konten atau referensi lain. Mengedik dan merevisi, kita akan mengedit dan merevisi gambar dan tata memahami materi. Kita akan memahami materi tentang bagaimana berbicara. Berikut adalah foto proses kami dari kelompok 9 mulai dari misalnya referensi, menggambar sketsa hingga membuat PPT. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Guru yang ingin bertanya. Dari saya kelompok 9 ya. Pak, kamu dari SMP masuk sini memang ambil jurusan teknik grafika, betul ya? Terus kamu dalam pembuatan ini pertanyaan saya kendalanya apa? Kendalanya mungkin pada kayak waktu itu misal waktunya mas saya nggak bisa saya bisa. Itu kendala. Kalau temanmu nggak bisa, kamu bisa, itu masalah. Masalahnya apa? Waktunya jadi terhambat. Yang terhambat teman Maksudnya juga kesempatan pembuatan pinjam ini. Oh, teman ini maksudnya ya. Kamu selesai ini belum, jadi menggambar kamu gitu kan? Seperti itu. Iya Mbak. Yang diceritakan itu betul. Yang keras, yang keras. misal saya waktu dia ada jadi kalau misal mau buat itu butuh waktu Ngatur waktunya nggak bisa sinkron. Kenapa? Kan janjian dulu apa gimana di program dulu? tapi kadang terhambat ya misalnya kayak serang kuliah Ini ngerjakannya di mana ini? Di sekolah atau di rumah? di sekolah di rumah Ini. Di sekolah itu yang mana yang kamu kerjakan? yang menggambar sketsanya Oh, gambarnya itu. ya Terus yang di rumah tulisnya. Betul, Pak? Ya, pertanyaan kelompok 10 sama. Sama pertanyaannya sama. Nggak dengar nggak? Ulangi. Kendala atau masalah. Kendala apa ketika kamu mengerjakan ini? Waktu kenapa waktunya? Waktunya kenapa? Nggak ada. Atau memang nggak disiapkan waktu? Waktu mana ini? Di sekolah atau di rumah? Jadi mengerjakannya di rumah. Terus yang di sekolah yang dikerjakan apa? Hah? Dibagi ya kok? Ya, yang dikerjakan di sekolah apa? Yang waktu membaginya itu apa? Oh itu. Memang diajarkan begitu atau disarankan begitu apa kamu itu sendirian? Dikerjakannya sendiri apa berdua? Dua bisa. Di rumah siapa? Gantian. Apa di rumah sih betul? Gantian. Kalau kesulitannya kamu menemukan pengonsepan ini dari mana? Konsepnya dari mana? Misalnya AI atau di Google atau di mana? Oh, di Google sama perpustakaan sih. Jadi kalau waktu di perpustakaan baca apa ngobrol sambil ngobrol ya. Ya wes, itu aja saya ingin menggali kendalanya apa. Oke, terima kasih. Monggo Pak. Atau Bu silakan yang siap. Dokter dulu ini yang dokter lihat ini untuk kelompoknya Brian sama Farel ya. Untuk kelompok Brian sama Farel untuk ke depan nantinya sebelum didigitalkan ya sama ditulis
digitalnya, dicek lagi ya penulisannya ya. Kayak badak, cula. Nah, kayak tulisan itu walaupun di konsep itu harus hati-hati, masuk badak, cula. Kayak gitu. Terus lagi ciri-ciri badak, mereka umumnya memakan pohon. Oh, kata mereka padahal itu buku ensiklopedia gitu loh. Ada kata mereka, langsung aja ciri-cirinya apa, detail singkat jelas gitu aja. Atau apa misalnya ciri-ciri badak, satu, memiliki apa, kayak gitu kita tetap kena. Terus makanannya biasanya kalau makan dari pohon ini, pohon apa bahan ini memakan. Nah ini konsep itu sih benar, pohon apa bahan konsep loh. Boleh konsepnya aku cepet-cepet iso jadi salah loh ya. Ini benar-benar harus benar, benar-benar harus benar itu. Masuk benar-benar harus benar. Berikutnya lagi, kayak ini. Mana tadi video? Gajah. Yang benar itu gajah. Ada hanya apa G aja. Ya, yang benar yang mana? Di sini gajah, tapi di tulisan di sini gajah. Nah, ini ensiklopedia. Istilah-istilah yang nantinya nancep ke anak-anak. Harus dicek lagi tulisan kayak gini, walaupun konsep, walaupun tulisan dari petelok, pensil, tapi harus benar dalam ejaannya ya. Pokoknya dicek semua, harus konsultasi, harus benar-benar konsultasi nih. Ciri-ciri gajah memiliki, loh, kayak tulisannya kan nggak karuan nih. Ciri-ciri khusus dan yang paling mencolok, wah kok kakek belit gitu loh. Gajah memiliki ciri-ciri apa? Hidung kok belalai. Detail itu ya. Jangan gajah memiliki ciri-ciri khusus dan yang paling mencolok berarti. Kok bagian kata-kata gitu ya. Ringkas disingkat, harus konsultasi. Berikutnya lagi, jerapah. Ciri-ciri utama jerapah. Nah, jerapah tulisannya pakai H atau tidak pakai H. Nah, itu harus benar dicek lagi. Itu ya. Terus osikannya. Ciri-ciri utama jerapah yang membedakan adalah leher dan kakinya yang sangat panjang. Osikannya yang mirip tanduk. Osikannya itu apa? Osik cepat. Ini osikannya. Kalau memang ini nanti osikannya itu kata-kata penting, bisa dimasukkan ke glosarium. Nah di sini osikannya ada. Nah, itu kudu dicek lagi ya. Benar nggak bisa ini sudah banyak coba sih. Mulai aktif dari aktif bisa dibodol ini jual gitu ya. Berikutnya. Langsung nah, tulis rusa ya mas. Beberapa ciri khas rasa adalah rasa. Ini rasa mau susah sih dibahas. Ya itu. Terus lagi glosarium. Glosarium itu adalah kata-kata yang mungkin sulit dipahami yang ada di dalamnya sini. Kontennya ini sulit dipahami, baru taruh sini. Nek gak ono di dalamnya sini buat tulis itu. Ya orang usah gelek ini. Kayak iki. Rinocer. Stay, dai, opo, tak golek di, lah kenapa harus ditulis di sini gitu ya? Harus hati-hati. Kira buku untuk anak ensiklopedia, ya. Jadi nanti harus dicek lagi, baca lagi, literasi lagi, harus nulisnya juga itu simpen, ya. Itu aja kalau kita maksudnya kelompoknya Brian dan Kamel. Kalau yang
enggak, tapi lucu ya. Nanti kalau menyenangkan anak takut mungkin ya. Ya, prolognya juga enggak terlalu panjang ya. Oke sih kalau menurut dokter ya ini ya. Detail ya, jadi sub-subnya tuh kelihatan gitu loh. Kayak misalnya apa yang pengen ditampilkan kayak habitat, makanannya itu lebih di ketebelkan atau khusus apa kayak gitu lebih sehingga kita itu bacanya swab, wah ini tentang habitat ya, swab, wah oh ini makanannya ya, wah ini apa ciri-cirinya itu lebih dekat bagus ya. Oke bagus sih, nanti mungkin lebih dicek lagi dan harus banyak konsultasi lagi sebelum ditulis cara kita. Kita tolong dijelaskan apa kamu binatang laut unik dan menyeramkan seperti apa sih? Binatang yang nya itu kayak unik gitu. Kayak misalkan ada lumba-lumba di botol, kan itu unik dan bentuknya juga unik gitu. Tapi itu jinak. Tetapi menyeramkan, tetapi menyeramkan, jinak tetapi menyeramkan. Tapi yang kamu sebutkan tadi Itu bentuknya menyenangkan tapi jinak gitu. secara keseluruhan sih ya, Itu sih. ya pasti ini pasti laku. Nah ini terima kasih ya sebagai berikut pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut. Nah ini bapaknya disingkat boleh tahu BPK boleh kah? Oh enggak. Lalu kalau konsisten maksudnya semua kalau pakai semua. Kemarin kan hanya saya kan bapak atau ibu. Kalau kalian menyebutkan itu sudah jelas berarti langsung kita ibu berarti langsung ibu kan. Ya berarti ini BPK-nya diganti ya. Ibu tadi mungkin BPK tadi boleh sebenarnya BPK itu kalau individu dari saya ke sampean, tapi kalau untuk resmi kan harus tulis lengkap. Ya saya kan kayak gitu mungkin Atau langsung nama Pak? Langsung nama bagus itu. Langsung nama saja. kemarin itu kan jelaskan khusus langsung nama tapi kali kita saya kan enggak kadang penulisan harus disertai dengan benar kayak gitu. Iya. Anak-anak punya nggak ngerti gitu jadinya seperti itu. Iya. Jadi tanpa BPK tanpa ibu ya. Terus yang terakhir sendiri semua bapak ibu guru pembimbing ini ya karena tidak menyebutkan namanya langsung. Jangan keseluruhan sudah. Terus untuk karakter yang berenang ini sama ya, sudah sama. Ya. Ini ada tanda kurungnya lagi di daftar pustaka. Sudah lihat contohnya. Memang ada tanda kurungnya. Ini semuanya mengambil juga. Terus tokoh karakternya juga mengambil juga. Saya cuma ngambil referensi orang yang asli terus saya ubah jadi kartun. Oh, begitu. Jadi pengubahan dari yang asli ke kartun. Bagus. Buku ensiklopedia itu apa? Melangkung pengertian. Ya,
umum aja. Ensiklopedia adalah buku ensiklopedia adalah secara umum. Kamu nggak usah memasukkan konsep secara umum aja. Definisi. Ensiklopedia adalah kamu kan nggak tahu gitu. Belum tahu. Ensiklopedia adalah karya yang berisi informasi, definisi umum hingga definisi khusus. Definisi umum, definisi khusus tambah enggak? Dong khusus. Nggak ngerti. Isinya itu yang ditampilkan di buku ensiklopedia itu apa? Informasinya itu berupa apa? Merangkum pengertian, rangkuman atau pengertian saja. Lah terus yang kamu kurang apa dulu? Nah, kamus juga informasi, juga pengertian, ya kan? Bedanya sama buku komik, bedanya sama buku novel, bedanya sama peta, kan sama semua informasi. Terus bedanya yang ensiklopedia itu ensiklopedia apa? Ensiklopedia adalah buku yang Berbasis gambar dan semua gambar saja, gambar saja. dan mencakup semua pengetahuan Ilmu pengetahuan umum itu berarti berupa apa? tema yang digunakan. Tulisan kan? Sudah rangkum dari pembicaraan kita tadi. Rangkum. Buku ensiklopedia adalah Bisa jawab. Ensiklopedia adalah karya rujukan yang berisi keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang ilmu pengetahuan dari disusun menurut abjad. Kamu tadi menurut abjad apa enggak? Hah? Menurut abjad enggak? Menurut ya kalau di buku ini sesuai aja kayak misalnya kan guru ini video dulu. Apa sih? Ikan paus. Ikan apa satu yang halaman satu apa? Ikan apa? Hiu paus berarti huruf H. Terus ikan Kalimantan I HI B HIJKL MN ini sudah terus. Oke. Berarti secara garis besar buku ensiklopedia itu adalah Suatu karya karya najwa yang disajikan dalam sebuah atau beberapa jilid buku yang berisi keterangan tentang semua cabang pengetahuan, ilmu dan teknologi atau yang merangkum secara komprehensif suatu daftar itu dalam serangkaian naskah. ya ada artikelnya juga ya. Tidak urut, tidak urut, ada artikelnya bergambar. Ya, terima kasih.
Nah, terus kalau bisa ditambah, memang ada apa itu sapi, kerbau, itu kan juga termasuk. Kenapa nggak dimasukkan? Yang di dalamnya gambarnya orang lainnya, yang di luar ini tambah termasukkan kerbau, sapi, atau kambing. Ya. Yang di dalam cukup satu-satu. Buahnya itu ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Wah, kamu gambarnya gambar jerapah yang saya empat tambah lagi saja. Tambahin yang terus gambarnya di dalam laut buahnya supaya nggak capek kamu gambar satu berapa menit bisa setengah jam ya. Ditambah dipotong banyak nggak cuma itu. Kalau mau dibatasi ya nggak apa-apa. Herbivore khusus ini kalau herbivore kan berarti kan banyak. Baca Sudah iya. Istrinya nggak ini tidak mulai sih. Ya silakan ditutup. Kurang berapa kelompok? 4 ya. 4 kali 2 berarti 8. Ya silakan. Demikian jalannya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.